kami dari kelompok PJ dengan anggota yang pertama saya Hedi Hidayat dengan NIM 231311011. Saya Dilal Fadila dengan NIM 2313100. Saya Heidi Nugraha dengan NIM 231311010. Saya Bapak Fauzan Ramadan dengan NIM 2313111006. Saya Andika Dewi Gunawan dengan NIM 231311002. Di sini kami berlima akan mempresentasikan sistem solar panel tracker dengan metode fuzzy logic dengan alat yang terlampir di sini. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan aspek elektronik dari alat kita. Yang pertama yang kelihatan dari luar sini pastinya ada panel surya, kemudian ada sensor LDR yang digunakan di sini ada dua. Kemudian di bawahnya juga ada servo untuk menggerakkan panel suryanya. Oke, kita lanjut ke dalam sini. Di sini kita menggunakan microcontroller Arduino Uno, kemudian ada breadboard dan pastinya kabel jumper untuk menyambungkan semuanya. Lanjut ke supply-nya ada baterai, BMS, dan modul step down. Aspek mekanik di sini kita menggunakan bracket untuk servo, tetapi yang kita pakai itu yaitu bracket yang single axis. Jadi pergerakannya hanya satu arah yaitu X ke Y. Seperti itu. Oke, saya di sini akan menjelaskan dari aspek komputernya. Aspek komputer ini ditunjukkan melalui penggunaan Arduino IDE, yang dimana di sini sebagai berfungsi untuk pemroses datanya dan pembacaan sensor LDR, penerapan algoritma fuzzy logicnya, hingga pengiriman sinyal kendali ke motor servo. Kombinasi kedua aspek ini memungkinkan sistem bekerja secara otomatis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke fuzzy logic, yang dimana kita mulai dari fuzzy inference system atau yang biasa kita singkat FIS. Dimana sistem ini kita menggunakan dua input dan satu output, yang dimana satu input itu adalah yang input pertama adalah cahaya kiri dan input kedua cahaya kanan, yang nantinya diproses oleh memdani tipe 1 dan langsung outputnya menjadi sudut servo. Baik, di sini saya akan menjelaskan kondisi dari input cahaya kiri dan input cahaya kanan. Untuk kondisinya itu tuh sama. Yang pertama kondisi gelap, yang kedua kondisi redup, dan yang ketiga kondisi terang. Dan untuk outputnya di sini ada tiga kondisi juga, yaitu putar kiri, diam, dan putar kanan. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu ada aturan fuzzy logic. Nah, yang pertama sebelumnya kita tuh menggunakan 9 rules ataupun 9 aturan yang kita menggunakan di fuzzy logic ini, yaitu yang pertama jika cahaya kiri gelap dan cahaya kanan gelap akan menghasilkan outputnya itu diam. Nah, yang kedua jika cahaya kiri gelap dan cahaya kanan redup, maka output akan berputar ke kanan servonya. Ketiga, jika cahaya kiri gelap dan cahaya kanan terang, maka akan berputar ke kanan outputnya. Yang keempat, jika cahaya kiri redup dan cahaya kanan gelap, maka akan berputar ke kiri. Jika cahaya kiri redup dan cahaya kanan redup, maka output akan diam. Selanjutnya yang keenam, jika cahaya kiri redup dan cahaya kanan terang, maka outputnya akan berputar ke kanan. Ketujuh, jika cahaya kiri terang dan cahaya kanan gelap, output akan berputar ke kiri. Yang kedelapan, jika cahaya kiri terang dan cahaya kanan redup, maka akan berputar ke kiri juga. Dan yang terakhir, jika output kiri terang, jika input cahaya kiri terang dan cahaya kanan terang, maka output juga akan diam. Baik, berikutnya ada hasil pengujian sistem, di mana ketika pada sudut 0 LDR 1 berada pada kondisi 0, sedangkan LDR 2 itu pada 800 ohm. Lalu untuk servonya sendiri ada pada 0 derajat. Lalu untuk pada kondisi pengujian selanjutnya, di mana sudut itu menunjukkan 30 derajat dengan servo 30 derajat,
dengan LDR1 bernilai 154 dan LDR2 bernilai 646. Lalu untuk kondisi 3 saat 45 derajat LDR1 227 ohm sedangkan LDR2 575 ohm. Lalu untuk pada kondisi keempat pada sudut 60 derajat didapatkan 320 ohm pada LDR1 dan pada LDR2 didapat 471 ohm. Lalu untuk pada pengujian yang kelima yaitu pada 90 derajat didapatkan 400 ohm pada LDR1 dan 400 ohm pada LDR2, di mana posisi matahari berada pada arah yang optimal. Lalu pada kondisi ke-6 di mana yaitu 120 derajat pada Sherpa didapatkan hasil 519 ohm untuk LDR1 dan 381 ohm untuk LDR2. Lalu untuk pengujian yang ketujuh didapatkan 684 ohm pada LDR1 dan 116 ohm pada LDR2, di mana Sherpa mengarah pada 190 derajat. Lalu untuk kondisi yang terakhir di mana Sherpa menunjuk pada 180 derajat didapati bahwa LDR1 bernilai 800 ohm dan LDR2 bernilai 2 ohm. Baik, untuk kesimpulan pada alat ini, alat dapat mengikuti arah gerak matahari secara menggunakan satu aksis saja, di mana ketika LDR1 lebih terang maka Sherpa akan bergerak mengikuti arah datangnya cahaya sehingga didapatkan hasil dari kedua LDR sama besar. Berarti solar panel telah mengarah pada sinar matahari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.